Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar serial tenses ya, yaitu present perfect tense. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang simple present tense, past tense, dan future tense. Nah, kali ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Oke, kita langsung saja mulai. Kita akan mulai dari definisinya dulu. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah digunakan untuk menunjukkan hubungan antara masa kini dan masa lalu. Artinya sebuah tindakan yang sudah dikerjakan di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang, ada hubungannya. Jadi ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang masih dikerjakan, berhubungan gitu ya. Waktu tindakan atau kejadiannya adalah sebelum sekarang, betul, dimulai sebelum sekarang ya, tetapi tidak spesifik, waktunya tidak spesifik kapan. Dan kita seringkali lebih tertarik pada hasilnya, hasil daripada prosesnya ya. Saya contohkan misalkan, apakah sudah makan? Nah, dijawab, ya saya sudah makan. Hasilnya adalah dia sudah kenyang saat ini, begitu ya. Jadi proses makannya mungkin sebelum ini, tapi hasilnya adalah kita sudah kenyang saat ini. Itu adalah definisi singkatnya ya. Oke, nah, present perfect tense ya, dalam sebuah kalimat atau percakapan ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan satu tindakan atau situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang ini. Saya tadi sudah contohkan ya. Seperti contohnya itu, I have lived in a Bristol since 1984. Saya telah tinggal di Bristol sejak tahun 1984. Artinya dari tahun 1984 sampai sekarang dia masih tinggal di Bristol. Dari dulu sudah, sekarang masih. Yang kedua, tindakan yang dilakukan selama periode waktu yang belum selesai atau belum berakhir saat ini. Contohnya itu, she has been to the cinema twice this week. Dia telah berada di sinema selama 2 minggu ini, tetapi sinemanya belum selesai, begitu ya. Nah, jadi pekerjaan yang belum selesai dikerjakan sampai dengan saat ini. Sudah dimulai dari dulu, sekarang belum berakhir. Yang ketiga adalah tindakan berulang dalam periode yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa kini ya. Jadi pekerjaan yang berulang, yang sama dikerjakan beberapa waktu. We have visited Portugal several times. Kita telah mengunjungi Portugal selama beberapa kali. Artinya dari dulu sampai sekarang kita sudah mungkin 5 atau 6 kali terhitungnya dengan waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah tindakan yang baru saja selesai atau berakhir. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan kata just ya, ada tambahannya just ya. I have just finished my work. Saya baru saja menyelesaikan tugasnya. Misalkan kemarin dikerjakan, belum selesai. Nah, ketika kita ingin mengatakan sudah selesai, katakan I have just finished. Ada kata just-nya ya. Terus selanjutnya adalah digunakan untuk tindakan di mana waktu tidaklah penting. Jadi tidak berorientasi spesifik waktunya, tetapi hasilnya. Contohnya itu, he has read War and Peace. Dia telah membaca. Hasilnya apa? Hasilnya adalah dia sudah paham tentang ilmunya, begitu ya. Nah, untuk bahan catatan, jadi saat kita ingin memberikan atau meminta detail mengenai kapan, di mana dan siapa, lebih baik kita gunakan simple past tense ya. Jadi kalau kita ingin menunjukkan detail waktunya, gunakan past tense. Apakah tadi malam misalkan atau seminggu yang lalu, ini pakai simple past tense. Kalau waktunya tidak spesifik, dimulai dari zaman dulu, gunakan present perfect tense. Oke ya. Nah ini. Jadi sekali lagi, simple present perfect tense ini digunakan dalam beberapa conversation, dalam beberapa kalimat ya. Seperti contoh ini, tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai saat ini ya. Contohnya seperti itu, they haven't lived here for 5 years. Mereka belum tinggal di sini selama
setahun. Artinya dari dulu sampai sekarang atau dari setahun yang lalu sampai saat ini dia belum tinggal. Ya. She has worked in a bank for 5 years. Dia telah bekerja di bank selama 5 tahun. Jadi artinya 5 tahun dari sekarang ini dia sudah bekerja di bank. Pekerjaannya sudah kita kerjakan dari dulu sampai sekarang. Nah, ada hubungannya ya, ada pekerjaan yang continue dikerjakan sampai sekarang. We have had the same car for 10 years. Kita memiliki mobil yang sama selama 10 tahun. Jadi 10 tahun dari sekarang, nah, mobil kita sama. Begitu ya. Oke, good. Dan juga digunakan ini saat periode waktu tindakan belum selesai atau belum berakhir. Tadi sudah ya. I have worked hard this week. Saya telah bekerja keras selama seminggu ini. Tapi pekerjaannya belum selesai ya. Jadi sebuah pekerjaan yang belum tuntas dikerjakan atau belum selesai sampai dengan saat ini. Gitu ya. It has rained a lot this year. Tahun ini hujannya lebat, berarti selama 1 tahun ini hujannya lebat dan mungkin akan ada hujan lagi yang lebat, gitu ya. Atau juga digunakan untuk tindakan berulang dalam periode waktu yang tidak ditentukan antara masa lalu dan masa sekarang. Contohnya itu, they have seen that film 6 times. Dia sudah menonton film selama 6 kali. Dari dulu sampai sekarang 6 kali. Waktunya kapan? Tidak spesifik. Nah, ini juga gunanya present perfect ya. It has happened several times already. Itu telah terjadi beberapa kali. Ini dari dulu sampai sekarang sudah. She has visited them frequently. Dia sudah mengunjunginya berulang-ulang. Nah, itu ya. Oke, atau juga tindakan yang baru saja selesai atau baru berakhir ya. Nah, ini biasanya ada tambahannya just, ingat-ingat ya. Ada tambahannya just. I have just eaten. Saya sudah makan. I have just finished. Saya sudah menyelesaikan my work, tugas saya. Gitu ya. Saat waktu tindakan yang tepat tidak penting atau tidak diketahui. Jadi tidak berorientasi pada waktunya ya. Contohnya itu, someone has eaten my soup. Seorang telah memakan supku kapan? Ya waktunya tidak tahu. Intinya kejadiannya begitu. Ya, hasilnya sup saya dimakan. Waktunya kapan tidak dijelaskan. Nah gitu ya. Nah sekarang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat kalimat present perfect tense. Oke, cara merangkai kalimat present perfect tense dalam bahasa Inggris seperti biasa ya. Yang pertama diawali dengan subject, I, you, we, they, she, it. Dilanjutkan dengan ini has atau juga have ya. Jadi subject dikasih have atau has, terus diikuti past participle atau verb ketiga. Semua present perfect menggunakan verb yang ketiga ya. Visit, visited, visited. Nah, verb yang ketiga gunakan past participle. Caranya tadi ya, subject ada have atau has, terus verb yang ketiga. Contohnya seperti ini, she has visited. Nah, has itu digunakan untuk subjek she, he, it. Sedangkan have itu untuk subjek I, you, we, they. Beda ya. Sekali lagi, have itu untuk subjek I, you, we, they. Has itu untuk subjek she, he, it. Tinggal diikuti subjeknya. Kalau negatif tinggal ditambah not. She has not atau she hasn't ya. She has not visited. Nah, begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini contoh yang lebih lengkap ya. Untuk positifnya, I have walked. I tadi pasangannya have ya. I have walked. Kalau she has ya. She has walked. I have walked. Kalau negatif, I haven't. Tinggal ditambah not walked. Pertanyaannya tinggal have, I walk gitu ya. You have walked. Kalau she ya berarti she has walked. Nah he has walked. Negatifnya you have not. Kalau dia tunggal ya he has not walked. Nah seperti ini ya contohnya. Kalau interrogatifnya tinggal have atau has-nya ditaruh di paling depan. You have walked, they have walked, she has walked, dan seterusnya. Supaya lebih paham, mudah-mudahan bermanfaat dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.